Di video kali ini kita bakalan ngolah data menggunakan Smart PLS 3 dan Smart PLS 4. Jadi nanti model penelitiannya itu sama ya. Jadi nanti kalian bisa membedakan antara Smart PLS 3 dan Smart PLS 4. Sebelum itu kita cek dulu ya masing-masing lisensinya. Oke, ini adalah versi Smart PLS 4 versi profesional ya. Dan yang ini Smart PLS 3-nya itu adalah versi student. Untuk perbedaannya kalian bisa lihat tabel yang ini ya guys. Jadi pasti ada perbedaan antara student and profesional ya. Salah satunya ada dari segi fiturnya. Tapi itu bukan menjadi masalah ya. Kalau bisa sih ya memang kalian gunakan yang profesional ya. Atau lagi jangan gunakan yang trial. Oke, ini dari segi lisensinya. Sekarang kita mulai masukin dari si datanya dulu ya. Oke, pertama kita dari Smart PLS 3 terlebih dahulu. Untuk videonya kalau bisa jangan di skip ya guys ya, biar jadi nanti kalian tuh paham apa sih bedanya Smart PLS 3 dan Smart PLS 4. Pertama kita klik new project, lalu di sini kita namain ya filenya. Contoh karena kita pakai PLS 3, saya namain PLS 3. Klik 2 kali di sini. Oke, lalu kita panggil datanya tuh. Karena Smart PLS 3 itu hanya bisa CSV, jadi pastiin datanya itu berbentuk CSV. Oke, itu satu ya. Datanya harus CSV guys. Nggak bisa kalau dia datanya berbentuk formatnya Excel ya. Untuk Smart PLS 4 itu bisa baik CSV maupun format Excel. Oke, ini menampilkan data awal ya, data seperti mean, median, indikator, sampel. Nah, jadi ini bisa digunakan sebagai statistik deskriptif pada bagian yang ini. Nah, sekarang kita bikin model sesuai yang ada di bab 2 ya. Kita bikin nih model penelitian kita sesuai yang ada di bab 2, sesuai dengan model atau kerangka penelitian kamu yang ada di bab 2. Oke, untuk model kali ini dia menggunakan intervening ya. Nah, oke, ini kita boleh namain contoh di sini X1 ya. Saya di sini menggunakan X1 ya. Jadi nggak perlu dinamain variabelnya karena ini contoh. Tapi kalau kalian pribadi ya nanti dinamain ya. Jangan sampai nggak dinamain. Dinamain gampang, itu tinggal klik F2 aja. Nah, buat indikator ini kalau dia itu lebih dari 8, dia pasti urutannya ngacak. Jadi itu nggak masalah ya. Urutannya pasti bakalan ngacak. Nah, misalkan Y10-nya ada di atas, jadi itu nggak apa-apa ya guys. Terkait hal itu. Oke, sekarang kita bikin lagi si modelnya. Ini Y-nya udah, sekarang tinggal yang bagian Z. Setelah semuanya berbentuk seperti ini, ya misalnya kita udah namain semuanya, kita udah masukin juga semuanya, maka kita klik yang bagian connect dan kita arahkan arah panahnya sesuai dengan panah variabelnya. Contoh ini kan X1 ke Z, X1 ke Y, nah X2 ke Y, X2 ke Z itu sesuai dengan hipotesis kita dan Z ke Y. Oke, jadi ini intervening. Ya, kalau misalkan dia terlalu besar, kalian tinggal klik zoom in atau klik zoom out. Setelah itu kita klik yang bagian select, lalu kita export ya gambarnya. Oke. Nah, ini kita boleh namain, pertama di sini kita namain kasih folder dulu ya. Kasih folder Smart PLS 3. Oke, itu model PLS 3, lalu kita export si gambarnya nanti. Untuk versi trial ya, misalkan kalian pakai Smart PLS 4, dia versi trial, dia nggak bisa export. Oke, jadi silahkan kalian di screenshot paling kayak gitu. Nah, ini udah di export. Setelah ini kita klik close. Oke, lanjut kita olah sekarang ya, mulai dari PLSM algorithm terlebih dahulu ya. Jadi kita untuk mengetahui nilai valid and reliable. Oke, di video ini hanya ada tata cara ngolah ya guys ya. Untuk tata cara bacanya nanti di next video. Oke, kita klik start calculation langsung. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Pertama kita cek dulu lagi gambarnya. Oke, kita klik yang di bagian situ. Dan gambar ini tuh wajib diekspor ya. Jadi nanti untuk diuji validitasnya lebih bagus itu menggunakan gambar. Untuk mengubah-ngubah nilainya itu di bagian kotak sebelah kiri. Nah, ini kita pilih yang outer loading aja. Lalu kita klik kanan. Nanti kita export image-nya atau si image-nya nih di save atau di export ya. Nah, setelah ini kita boleh nih namain outer loading. Kayak gitu. Oke, udah kita save, di sini kita close. Oke, kita balik lagi ke hasilnya. Atau boleh kita langsung uji hipotesis pun boleh langsung ya. Karena ini kan memang tata cara ngolah ya. Lalu complete bootstrapping dan kalian nanti bisa pilih one tail atau two tail, itu disesuaikan dengan hipotesisnya masing-masing. Oke.
Dan untuk penentuan ini itu bisa 500, 2000 dan 5000 ya. Itu berdasarkan dari hair. Oke. Semakin tinggi subsample akan semakin tinggi tingkat kepercayaannya. Langsung kita di sini klik start calculation. Oke, masih proses ya, jadi boleh ditunggu. Oke. Nah, ini hasil uji hipotesisnya sebetulnya udah keluar. Ya, ini p-value-nya kurang dari 0,05 semua. Untuk melihat intervening di bagian spesifik indirect effect ya, di bagian sini. Oke, setelah ini kita langsung nih lanjut uji chi-square. Ya, jadi itu chi-square tuh penting juga ya. Oh iya, jangan lupa nih gambarnya nih, kita fokus ke yang bagian p-value-nya aja ya untuk gambar uji hipotesis. Yang bagian outer loading-nya boleh diblankin. Nah, jadi cukup melihat nilai signifikansi yang ini. Kayak gitu. Oke, misalkan ada yang nggak kelihatan nih, X1 ke Z kan nggak kelihatan hipotesisnya. Nah, itu kalian boleh dirapihin lagi ya, atau entah itu digeserin si variabelnya biar dia kelihatan. Oke, ini kita rapihin. Nah, untuk PLS3 memang ngerapihinnya ya butuh ketelitian ya guys ya, karena dia tuh nggak ada alat bantu ngerapihinnya. Kayak gitu. Misalkan kalau udah seperti ini ya udah kita tinggal ekspor aja si gambarnya. Sama caranya seperti tadi ya. Kita klik kanan lalu export as image to file. Kita namain deh di sini, boleh namain uji hipotesis atau bootstrapping, boleh seperti itu. Kalau udah ya tetap kita close lagi. Lanjut deh kita ke uji selanjutnya. Melihat apa? Chi-square ya, atau kita ngambil nilai blend folding ya guys. Caranya sama, kita klik calculate. Kita klik calculate lalu klik blend folding. Nah, kalau misalkan ada yang merah seperti ini, itu nggak masalah ya. Ini memang tergantung sampel dan modelnya. Jadi itu tinggal ditambahin aja. Si bagian distance-nya ini ditambahin, biar dia sampai putih, baru nanti bisa klik start calculation. Kayak gitu. Ada beberapa penelitian case-nya seperti itu. Ya, bisa jadi karena faktor sampel, faktor indikator, dan faktor model. Yes. Oke, kalau udah, ya udah kita tinggal bisa nih ya. Kita bisa save. Kayak gitu guys. Ini jadi nanti untuk hasil bacanya itu di next video. Sekarang kita bakalan coba untuk mengekspor hasilnya. Oke, jadi kita tinggal klik export to Excel, lalu kita klik start export. Caranya kayak gitu ya. Untuk yang versi trial itu nggak bisa ya. Jadi yang gratisan itu memang terbatas ya guys. Oke, ini boleh kita namain PLS algorithm, lalu kita klik save. Ya, ini tunggu prosesnya sampai berhasil. Tunggu ya. Oke, nanti dia keluar nih tampilan Excel-nya. Oke, kalau udah seperti ini, kita close. Oke, kita lanjut ke bagian bootstrapping, kita export to Excel juga. Lakukan cara ini sama ya, seperti sampai blend folding. Boleh ini kita namain bootstrapping atau uji hipotesis, itu terserah. Jadi cara tujuan itu ya kalian tuh biar nggak buka-buka aplikasinya terus. Jadi langsung aja buka hasil outputnya atau si Excel-nya. Nah, ini udah kita proses, tunggu ya, masih rendering. Nanti kalau misalkan ada yang pengen tanya, kalian bisa tanya di komen, gampang kok. Oke, kalau udah kita lanjut blend folding, klik export to Excel juga. Ya, ini masih cara ngolah ya guys ya, cara bacanya nanti di next video. Oke, lalu kita namain blend folding atau chi-square, atau boleh namain chi2 boleh. Kayak gitu. Nah, setelah ini ya udah kita lanjut ke Smart PLS 4 nih. Oke, kita udah masuk tampilan di Smart PLS 4 ya, akun profesional. Lalu kita namain dulu di sini Smart PLS 4. Lalu kita klik create. Nah, kita pilih import data file. Lalu kita cari ya si datanya. Nah, yang tadi, nah ini dia datanya. Untuk Smart PLS 4 itu bisa bentuk Excel, bisa juga bentuk CSV. Oke. Jadi ini datanya sama ya, cuman namanya saya bedain aja. Oke, ini kita klik open. Lalu langsung aja kita klik import. Oke, pastiin datanya nggak ada yang kosong ya guys. Oke, ini sama ya, 119 indikator dan 119 sampel dan 34 indikator. Lalu kita klik create model. Kita pilih PLSM, lalu model name-nya kita namain misalkan PLS 4. Lalu klik save.
Ya udah, langsung deh kita bikin model seperti biasa. Ya, ini X1-nya kan sampai 8. Oke, langsung kita geser. Sini kita boleh namain aja X1 ya. Ingat ini hanya contoh. Oke, nanti kalian bisa bedain tuh. Oh, ini tampilan Smart PLS 3, ini Smart PLS 4 kayak gitu. Untuk yang menanyakan terkait perbedaan versi ya nanti kalian cek aja di deskripsi. Ini sekarang saya fokus bikin modelnya terlebih dahulu. Oke, ini pelan-pelan ya saya bikin modelnya. Oke, ini untuk tanda ngecilin di bagian situ. Oke, kita intinya bikin sama seperti yang tadi ya. Oke, ini X2-nya langsung kita namain X2 di sini. Oke, kalau udah boleh kita katasin terus kita rapiin lagi. Oke, belum kurang kecil. Oke, kita kecilin lagi. Nah, ini udah lumayan pas lah ya. Oke, udah. Langsung kita ke data selanjutnya. Caranya sama ya. Sebenarnya tekan shift, arahin mouse-nya, lalu klik lagi yang bagian indikator terakhir kayak gitu. Itu cara cepatnya. Jadi tanda shift-nya atau keyboard di shift itu ditekan. Nah, jangan dilepas, lalu kita klik yang bagian atas dan yang bawahnya. Oke, nah ini enaknya PLS 4, dia tuh ada tanda garis kayak gini guys ya. Jadi kalau nggak lurus ya dikasih tahu sama dia. Kalau udah lurus dia ada tandanya. Oke, ini kita arahin arah panahnya. Nah, ini ya. Tampilannya memang agak lebih biru ya dibandingkan PLS 3. Nah, jadi dia lebih biru dan lebih kuning warnanya. Oke, ini kita rapihin dulu ya. Oke, klik select. Nah, boleh. Bentar kita rapihin dulu, guys. Kalau udah rapi ya udah langsung dah export as image, sama caranya. Klik kanan. Oke, kita bikin folder lagi ya. Tadi PLS 3, sekarang kita namain folder PLS 4. Boleh. PLS 4. Oke, ini kita namain model penelitian. Sebetulnya terkait PLS 3 dan PLS 4 itu sama aja ya tata cara ngolahnya. Cuman kekurangan Smart PLS 3 tuh dia itu suka berubah-berubah hipotesisnya. Itu aja kekurangan di Smart PLS 3 ya dibandingkan yang 4. Oke, langsung kita start calculation ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Untuk ngecek hasil itu di bagian sebelah kiri ya tuh guys. Nah, ini kita bisa ubah-ubah di sini. Jadi kalau hanya ingin menampilkan nilai auto-loading aja, ubahnya di kotak yang itu. Oke, kalau misalkan dirasa udah rapi, misalnya udah rapi nih, ya udah kita klik back terlebih dahulu ya. Kita klik back yang di bagian pojok kiri atas tuh. Oh ya, jangan lupa ya di export. Sorry. Kita klik export. Oke, kita namain auto-loading. Oke, tunggu klik auto-loading. Nah, setelah udah, kita X lalu kita export, boleh langsung. Kita ekspor hasilnya. Oke, kita namain sama seperti tadi, namanya boleh dinamain PLS algorithm ya, jadi biar nggak bingung. Oke, itu PLS algorithm udah. Oke, masih proses rendering, tunggu. Oke, nah ini nih ekspor hasil PLS 4. Lalu kita klik close, kita back. Ya udah, kita langsung klik calculate lagi, pilih bootstrapping kayak gitu. Oke, ini tadi kan 500, berarti kita samain 500. Langsung deh. Oke, terkait ini most important and slower itu sebetulnya sama aja, namun agar lebih cepat itu yang faster ya pilihnya ya. Kalau pengen lebih lengkap ya kita pilih yang slower. Sebetulnya sama aja guys angka-angkanya. Kayak gitu. Boleh kita klik start calculation. Semakin banyak sampel maka akan semakin lama nanti kalau kalian pilih yang komplit. Tapi karena ini hanya 100-an ya agak lebih cepat kayak gitu. Oke, ini kita ambil ya nilai P value-nya aja. Jadi di bagian sini kita ubah-ubah lagi. Oke, di bagian outer modelnya kita blankin. Nah, di bagian inner modelnya itu kita cukup tampilin P value-nya aja. Nah, ini adalah hasil nilai signifikansinya guys. Sama, hasilnya sama ya. Kalau udah ya udah kita tinggal ekspor lagi deh. Ya, ekspor si gambarnya, klik ekspor, boleh dinamain di sini uji hipotesis. Kalian bisa namain uji hipotesis. Setelah itu kita klik save. Nah,
Kalau udah, ya kita lanjut berarti keysquare. Jangan lupa ya diekspor ya. Kita klik ekspor, namain uji hipotesis atau bootstrapping kayak gitu. Jadi perbedaan ngolah menggunakan PLS tuh jauh banget ya dengan SPSS ya. Jauh sekali jauh. Jadi lebih enak memang menggunakan Smart PLS. Kita tunggu dulu. Oke, kalau udah kayak gini ya boleh nanti setelah muncul kita klik close. Lanjut kita menggunakan keysquare, bootstrapping, blindfolding. Oke. Ini sama juga harus ditambahin menjadi 8. Nah, ini ada keterangan the sample size divided by the omission distance. Ya, jadi memang ada tergantung ya sampelnya. Jadi saya sih nyaranin kalau pakai PLS tuh sampelnya banyak ya, kalau bisa 150 ke atas kalau bisa. Oke, ini kita klik export, ya udah kita namain keysquare boleh atau blindfolding. Oke, setelah udah ya udah kita close. Nah, ini kita close. Boleh kalau untuk melihat si outputnya ntar dikembaliin aja si gambarnya. Oke, ini kita klik back. Ya, jadi nanti di next video kita bakalan bahas ya hasil bacanya tuh gimana kayak gitu. Nah, ini terkait pengolahannya di antara dua versi ini, Smart PLS 3 dan Smart PLS 4. Buat ada pertanyaan silahkan kalian bisa komen ya. Kalian komen aja di bawah. Thank you.